Shalom, selamat berjumpa kembali rekan-rekan persekutuan kaum pria yang dikasihi oleh Tuhan. Di tahun yang baru, tahun 2021 ini, kita percaya kita tetap menikmati pertolongan Tuhan yang sempurna. Secara khusus di sepanjang hari ini bahwa Tuhan menuntun perjalanan kehidupan kita melewati segala aktivitas, tanggung jawab dan pekerjaan kita masing-masing. Kita bersyukur ada waktu untuk kita bersama-sama memuji dan memuliakan Dia. Saya mengajak kita semua bersama-sama mengagungkan Tuhan kita. Mari menyanyi dari nyanyian kemenangan iman nomor 70. Aku kasih di Kau Tuhan, tiada bandingan. Nyanyian kemenangan iman nomor 70. Aku kasih di Kau Tuhan, tiada bandingnya. Sebab ada perdamaian yang darimu diberi, tak dapat kami wartakan dengan sempurnanya tentang darah yang sucikan dan kasih-Mu indah. Betapakah hadirat-Mu, oh Juru Selamatku. Ku tinggallah di sisi-Mu, penuh dengan nikmat, tak dapat kami wartakan dengan sempurnanya tentang darah yang sucikan dan kasih-Mu indah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan saat ini, marilah kita berdoa. Kita berdoa. Segala hormat kami persembahkan kepadamu Tuhan. Tuhan yang memelihara kehidupan kami, menggembalakan kami dengan sempurna. Kami mengucap syukur untuk kasih setia dan pimpinan-Mu di dalam kehidupan kami, menuntun dan menyertai kami sampai pada hari ini. Kami mengucap syukur ya Tuhan, ada kekuatan, ada kesehatan bagi kami untuk menjalani kehidupan ini bersama-sama dengan Tuhan. Di tengah-tengah tanggung jawab kami masing-masing, kami mengucap syukur bahwa Tuhan tetap menjaga dan melindungi kami semua. Kami ada hingga saat ini semata-mata karena kemurahan dan kasih setia Tuhan. Bapa kami di dalam surga, pada saat ini kami bersyukur Tuhan kembali menganugerahkan kami waktu bersama-sama untuk memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Kami mau membaca firman-Mu pada saat ini. Mohon tuntunan kuasa Roh Kudus agar kami boleh memahami firman Tuhan dengan baik, dengan benar, menjadi kekuatan bagi kami untuk menjalani hari-hari kehidupan kami ke depan. Terima kasih Bapa di sorga, kami datang berserah, mengucap syukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perenungan firman Tuhan kita pada saat ini telah saya pilih dari kitab Ulangan, pasal yang ke-10, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-16. Ulangan pasal yang ke-10, ayat 12 sampai dengan ayat 16, begini firman Tuhan. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu, selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Sesungguhnya Tuhan Allahmu lah yang empunya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit, dan bumi dengan segala isinya. Tetapi hanya oleh nenek moyangmu lah hati Tuhan terpikat
sehingga Ia mengasihi mereka, dan keturunan mereka lah, yakni kamu, yang dipilihnya dari segala bangsa seperti sekarang ini. Sebab itu, sunatlah hatimu, dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Demikianlah pembacaan kita saat ini, dan kita akan merenungkannya dengan sebuah tema, yaitu taat dan bersyukur kepada Allah. Taat dan bersyukur kepada Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, siapa yang tidak senang jika dalam kehidupannya ia mendapatkan sesuatu yang dia inginkan? Bahwa ketika kita menginginkan sesuatu, ketika kita bercita-cita bahwa kita mengharapkan satu hari kita akan memperoleh apa yang kita dambakan, atau bercita-cita satu hari kita akan menjadi seseorang seperti apa yang kita impikan. Nah, ketika kita memperoleh itu, tentu itu membawa kebahagiaan, tentu itu membawa sukacita, tentu itu membawa kesenangan di dalam kehidupan kita. Nah, perasaan yang sama dialami oleh bangsa Israel ketika mereka telah terlepas dari penderitaan bangsa Mesir. Ketika mereka telah terlepas dari perbudakan mereka di Mesir, katakan bertahun-tahun lamanya mereka hidup dalam perbudakan dan merindukan kebebasan di dalam kehidupan mereka. Sampai pada akhirnya Tuhan mewujudkan apa yang mereka rindukan. Tuhan memberikan kebebasan, mewujudkan apa yang mereka harapkan dalam kehidupan mereka. Meskipun prosesnya tidak mudah, meskipun perjalanan panjang harus mereka lalui, mereka harus jatuh bangun dalam iman mereka. Mereka diproses dengan luar biasa oleh Tuhan. Tetapi pada akhirnya apa yang mereka impikan, Tuhan nyatakan dan wujudkan di dalam kehidupan mereka. Dan tidak hanya di situ saja, bahwa Allah menuntun bangsa Israel sampai kepada tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Dan mereka boleh melihat ada begitu banyak pertolongan Tuhan yang mereka nikmati, yang mereka rasakan, yang mereka terima dalam kehidupan mereka. Dan setiap pertolongan Tuhan itu seharusnya mereka syukuri dalam kehidupan mereka. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui Musa, Allah mengingatkan kepada bangsa Israel tentang peristiwa-peristiwa yang telah mereka lalui. Bagaimana perjuangan yang telah mereka hadapi ketika mereka ada di Mesir, keluar dari Mesir hingga mereka sampai ke negeri Kanaan. Nah, itulah sebabnya firman Tuhan mengingatkan bangsa Israel bahwa ketika mereka telah menerima apa yang mereka inginkan, maka sudah sepatutnya mereka membalas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka. Nah, apa yang orang Israel harus buat dalam perjalanan kehidupannya seperti yang firman Tuhan catat? Yang pertama ialah bahwa mereka harus hidup taat di dalam menjalani hari-hari hidup mereka ke depan. Firman Tuhan berkata, "Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan?" Ketika Tuhan telah menyatakan kebaikannya, memberikan apa yang umat Israel minta, firman Tuhan berkata, bagaimanakah ini perhatikan apa yang diminta Tuhan dalam kehidupanmu. Yang pertama ialah hiduplah dalam ketaatan. Hiduplah dalam ketaatan. Bagaimana menunjukkan rasa taat itu kepada Tuhan? Ialah bahwa hidup dalam segala jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Hidup dalam segala perintah yang telah dinyatakan oleh Allah dalam kehidupan mereka. Lalu bagaimana caranya untuk hidup taat? Ialah bahwa mereka harus betul-betul mengasihi Tuhan di dalam kehidupan mereka dengan cara beribadah dengan sepenuh hati, beribadah dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupan mereka. Dan yang kedua, apa yang Tuhan minta dalam kehidupan bangsa Israel
ialah bahwa mereka harus mempersembahkan rasa syukur mereka kepada Tuhan. Saudara, bangsa Israel adalah bangsa yang menerima anugerah Tuhan, bahwa dia dipilih menjadi bangsa pilihan Tuhan. Dia menjadi umat pilihan dan memimpin mereka, menuntun mereka ke tanah perjanjian yang begitu berlimpah dengan berkat Tuhan, berlimpah dengan susu, berlimpah dengan madu, berlimpah dengan segala kekayaan alam. Dan dari semuanya itu, yang Tuhan tuntut dalam kehidupan bangsa Israel ialah bahwa agar mereka hidup dalam perasaan bersyukur kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam perjalanan kehidupan iman kita hari ini, kita tidak jauh berbeda dengan bangsa Israel. Saya yakin setiap hari, setiap waktu kita merasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Terlebih di masa pandemi ini, saya percaya bahwa ketika kita mampu melewati hari ini dengan baik, ketika kita masih bisa melewati satu hari, diberikan kekuatan oleh Tuhan menjalani pekerjaan kita, itu adalah wujud kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita ini. Sebab kita tahu di sekeliling kita begitu banyak orang yang terpapar virus corona. Keluarga-keluarga kita mungkin di tempat-tempat yang lain juga banyak yang mengalaminya. Sehingga kalau kita masih diberikan kesehatan sampai hari ini, itu adalah sebuah wujud kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana kita membalas kebaikan Tuhan? Yang pertama, kita harus hidup dalam ketaatan, melakukan kehendak Tuhan, beribadah dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan kita, dan menyatakan kasih kita melalui hidup menyenangkan hati Tuhan. Dan yang kedua, bagaimana kita membalas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita ialah kita selalu hidup dalam pengucapan syukur kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak hal yang Tuhan nyatakan, anugerahkan dalam kehidupan kita. Kita diberikan kesehatan, kita tetap diberikan pekerjaan, ya. Kita tetap diberkati dengan keluarga yang bahagia di tengah-tengah situasi pandemi yang serba sulit. Mari belajar bersyukur untuk apa yang masih kita boleh miliki, masih kita boleh jalani hari ini. Sehingga dalam menjalani kehidupan kita, kita tidak menjadi lengah, kita tidak menjadi pongah atau menjadi sombong bahwa kita ada karena kekuatan kita. Tapi kita percaya bahwa semua hal yang kita lalui karena pertolongan Tuhan dan kebaikan Tuhan. Itulah yang akan mengajar kita untuk terus taat dan hidup dalam pengucapan syukur. Amin. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Saudara-saudara, mari kita mengakhiri persekutuan kita saat ini dengan berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tak putus-putusnya kami datang bersyukur dan berterima kasih. Kami percaya Tuhan bahwa kasih setiamu itu tidak pernah berkesudahan. Kasih setiamu itu tidak pernah berakhir. Kadangkala dan seringkali kami jauh dari Tuhan. Kami tidak setia kepada Tuhan. Tapi kami mengucap syukur Tuhan bahwa di dalam semuanya itu Engkau tidak pernah melupakan kami. Berkat-berkat-Mu selalu Engkau nyatakan, kemurahan, kebajikan Tuhan selalu kami nikmati dalam kehidupan ini. Melalui pertolongan Tuhan, melalui penyertaan dan pemeliharaan Tuhan dan dalam kehidupan kami semua. Secara khusus Tuhan, bagi seluruh jemaat Tuhan, bagi anggota PKP dalam pekerjaan mereka sehari-hari. Terpujilah nama Tuhan yang senantiasa memberkati kehidupan mereka. Dan pada saat ini Bapa, kami mau terus berdoa kepada Tuhan. Engkaulah yang menjaga dan melindungi mereka semua dalam pekerjaan mereka sehari-hari, dimanapun mereka mengabdi, dimanapun mereka melayani melalui pekerjaan yang Tuhan percayakan, dan usaha-usaha semua hal yang mereka geluti di dalam kehidupan mereka. Biarlah Tuhan buat berhasil.
Ada banyak di antara saudara-saudara kami yang masih bergumul untuk mencari lapangan pekerjaan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, bahwa Tuhan menyatakan yang terbaik. Tuhan akan menolong mereka ke depan boleh mendapatkan pekerjaan untuk mereka buat dan lakukan di dalam kehidupan mereka. Kami berdoa kepadamu, beberapa anggota PKP yang sedang sakit saat ini, kami terus berdoa untuk Bapak Yakob Lakudu. Kami berdoa untuk Bapak Set atau Rapang, untuk Bapak Fitra Rante, untuk Bapak Cornelius Pangloli. Kami juga berdoa untuk orang tua dari Bapak Firanda. Iya Bapak, nyatakan kasih dan kemurahan-Mu kepada mereka semua. Bahwa menghadapi sakit penyakit ini ada kekuatan, ada ketabahan dari Tuhan. Sehingga mereka mampu menjalani semuanya bersama-sama dengan Tuhan. Dan kalau Tuhan berkenan, Tuhan akan memberikan kesembuhan kepada mereka semua. Kami berdoa dalam kehidupan rumah tangga kami masing-masing. Berkatilah ya Tuhan. Jaga rumah tangga kami. Rumah tangga kami selalu hidup menyenangkan hati Tuhan. Kami selalu mengagungkan Tuhan di tengah-tengah rumah tangga yang kami jalani bersama. Berkatilah anak-anak kami dalam perjuangan mereka. Mereka berhasil dalam setiap hal yang mereka perjuangkan, sehingga apa yang menjadi cita-cita mereka boleh terwujud untuk kemuliaan nama Tuhan. Engkau berkati persekutuan kaum pria Gereja Kibai Jemaat Sangatta. Berkatilah mereka dengan pengurus yang ada, dengan program-program yang ada yang telah siap untuk disusun. Biarlah semuanya boleh terus bergandengan tangan untuk mengangkat pelayanan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Teruslah menolong dan menuntun kami semakin bertumbuh di dalam iman kami kepada Tuhan. Dan kami boleh melihat bagaimana Tuhan berkarya secara luar biasa di dalam kehidupan kami ini. Terima kasih banyak Bapa di dalam surga. Kami datang mengucap syukur, kami datang berdoa, dan kami datang menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai disinilah persekutuan kita saat ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.